Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Berjumpa lagi dengan saya, Bunga Rahmasari, dan terima kasih banyak sudah mengunjungi video ini. Kali ini saya akan membahas mengenai teks HLAO. Sebelumnya, selamat buat yang sekarang memasuki kelas 10, berarti kalian sudah memasuki masa-masa SMA nih. Selamat tinggal masa SMP dan selamat tinggal masa kenangan SMP. Teks laporan hasil observasi atau disingkat dengan teks LHO sebenarnya sudah kalian pelajari ketika masa SMP. Semoga kalian masih ingat ya. Tetapi kalau kalian tidak ingat, tenang-tenang. Kita akan mempelajarinya sekarang. Iya, sekarang. Teks laporan hasil observasi itu di dalamnya terdapat kata observasi. Nah, observasi ini berarti mengamati atau pengamatan. Dan untuk pengertian tersendiri dari teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu yang berupa hasil pengamatan atau observasi. Tujuannya untuk apa sih Bu kita mempelajari teks laporan hasil observasi ini? Tujuannya itu adalah kita bisa semakin terampil dalam menuliskan hasil pengamatan kita. Saya yakin kalian tentunya sudah sangat pandai dalam hal mengamati. Mengamati apa saja, seperti mengamati lingkungan, mengamati hewan, mengamati tumbuhan, atau mungkin juga mengamati mantan kalian. Tapi kan kalau mengamati itu kan kita harus yang namanya menuliskan laporan. Nah, kalau mantan itu tidak harus menuliskan laporan ya, nanti yang ada kalian gagal move on. Oke, bercanda. Jadi, teks LHO ini atau teks laporan hasil observasi memiliki kemiripan dengan yang namanya teks deskripsi. Jadi, kalau LHO ini bersifat umum, nah, kalau teks deskripsi bersifat khusus. Contohnya tadi, kalau deskripsi itu contohnya mantan. Nah, mantan itu kan khusus ya, hanya menjelaskan ya fokusnya ke mantan saja. Tetapi kalau teks LHO ini bersifat general atau umum, bisa membahas tentang manusia, bisa membahas tentang hewan, tumbuhan, atau mungkin juga bisa membahas tentang suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, dan hal-hal lainnya. Kita pelajari dulu yuk perbedaan antara teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Yang pertama, teks laporan hasil observasi adalah teks yang bertujuan untuk melaporkan hasil pengamatan secara objektif dan sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan dan menguji suatu teori. Sedangkan kalau teks deskripsi ini adalah teks yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu secara detail atau memberikan gambaran kepada pembaca maupun pendengar tentang benda yang dideskripsikan tersebut. Lanjut yang kedua, teks LHO ini ditulis secara objektif dan netral. Sedangkan kalau teks deskripsi itu ditulis secara objektif dan subjektif, yang artinya kita bisa menggunakan opini dalam mencurahkan apa yang ingin kita tulis dan apa yang ingin kita suarakan. Seperti boneka Annabelle itu menurut ibu sangat menyeramkan, tetapi bisa jadi nih menurut kalian mungkin sangat menggemaskan. Nah, yang ketiga, di dalam teks laporan hasil observasi itu memiliki yang namanya struktur. Nah, strukturnya itu terdapat 3 struktur utama. Yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang terakhir ada deskripsi manfaat. Nah, di dalam teks deskripsi juga memiliki struktur. Nah, strukturnya juga sama nih, memiliki 3 struktur. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada klasifikasi, dan yang terakhir ada deskripsi bagian. Contohnya, kita akan membahas mengenai boneka. Tahu kan boneka? Jadi boneka ini adalah atau merupakan mainan anak-anak yang bisa menyerupai manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, kalau di dalam teks LHO, boneka ini bersifat umum ataupun general ya. Jadi kita bisa menjabarkan misalkan boneka yang terbuat dari kayu, contohnya seperti boneka Pinocchio atau boneka yang terbuat dari kain. Nah, kalau di dalam teks deskripsi itu menjabarkannya hanya boleh 1 boneka saja. Contohnya kita akan membahas mengenai boneka Annabelle. Nah, boneka Annabelle itu seperti apa sih? Kemudian ciri fisiknya itu bagaimana? Tuh, jadi merinding. Oke, lanjut. Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ciri dari teks LHO ini bersifat objektif
global maupun universal. Kemudian yang kedua, objek yang akan dikaji itu adalah objek tunggal. Loh, kok jadi objek tunggal? Perasaan tadi Ibu ngejelasinnya kalau teks LHO ini bersifat umum deh, tidak tunggal. Tenang. Jadi teks LHO ini dikatakan sebagai objek yang tunggal, yaitu jadi kalau kalian ingin membahas tentang boneka, ya sudah fokusnya ke boneka saja. Jangan dialihkan tiba-tiba ke mainan pistol atau mobil-mobilan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, teks LHO ini harus ditulis secara tersusun dan secara sempurna. Agar apa? Agar pembaca ini tahu apa yang sedang kalian amati. Yang keempat, berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah kita lakukan. Jadi tidak boleh berdasarkan opini maupun asumsi ya, harus benar-benar pure kejadian. Apa yang kita lihat, apa yang kita temukan, maka itu yang akan kita tuliskan. Yang keenam, informasi teks merupakan penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi harus berdasarkan referensi atau yang penelitian tersebut tuh memang benar adanya, kejadian tersebut tuh memang ada gitu. Dan yang terakhir, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Jadi strukturnya itu harus nyambung, yang terdiri atau meliputi seperti adanya pernyataan umum ataupun klasifikasi, yang kedua adanya deskripsi bagian, dan yang terakhir adanya deskripsi manfaat. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari teks laporan hasil observasi. Kalau membahas mengenai struktur dari teks LHO, tentunya kita akan membicarakan yang namanya bagian-bagian dari teks LHO itu seperti apa sih? Atau ada apa aja sih? Nah, sebelumnya silakan kalian lihat contoh dari teks LHO berikut ini. Tadi kalian sudah menyimak teks LHO judulnya kucing. Siapa di sini yang punya kucing di rumahnya? Yang tidak punya mungkin pernah melihat kucing liar atau kucing garong? Jangan ya. Kucing, teks LHO itu membicarakan mengenai kucing itu seperti apa sih? Kemudian cirinya itu seperti apa? Jenis-jenisnya itu bagaimana? Kemudian manfaatnya dari kucing itu seperti apa sih? Oh, berarti struktur dari teks LHO ini adalah tadi sudah saya singgung ya. Yang pertama, itu ada yang namanya pernyataan umum atau klasifikasi. Maksudnya bagaimana sih? Jadi pernyataan umum ini adalah suatu pengantar atau pembuka dari teks LHO tersebut. Contohnya seperti pengertian. Misalnya, kucing adalah hewan mamalia yang memiliki gigi tajam dan bertaring. Yang kedua, itu ada yang namanya deskripsi bagian. Maksudnya bagaimana? Jadi di dalam deskripsi bagian itu terdapat yang namanya isi atau penjelasannya itu lebih mendetail. Contohnya, kucing itu ciri-cirinya seperti apa sih? Kemudian kucing itu memiliki jenis-jenis yang bagaimana sih? Misalnya, ciri kucing itu memiliki 4 kaki. Tapi kan gajah juga memiliki 4 kaki. Bukan hanya itu saja, cari contoh lainnya. Misalkan, kucing memiliki gigi bertaring atau memiliki gigi yang tajam. Nah, kemudian juga jenis-jenisnya itu apa saja? Tadi yang sudah dijelaskan, seperti ada kucing kampung atau kucing liar, kemudian ada kucing Anggora, kucing Himalaya, kucing Persia, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada deskripsi manfaat. Nah, maksud dari deskripsi manfaat itu seperti apa? Jadi, deskripsi manfaat itu menjelaskan suatu manfaat dari apa yang dilaporkan. Contohnya seperti kucing. Kucing ini kan memiliki dampak positif ya bagi kita, seperti halnya ketika kita sedang galau, ketika kita sedang merasa sedih, kita melihat kucing, kita akan merasa senang atau happy, enjoy ketika bersama kucing tersebut. Atau contoh lainnya, ketika di rumah kita nih banyak tikus-tikus, kucing di rumah kita ini atau kucing liar itu bisa membantu kita dalam membasmi tikus tersebut dengan cara memakannya, seperti itu. Tapi kalau sekarang itu kucing-kucing itu agak manja ya, karena kucing memilih makanan-makanan yang
mereka harus konsumsi seperti makanan kucing itu Whiskas.